Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Are you ready? Let's start. Modul ajar 1.2.A.5.2. Peran dan nilai pada guru penggerak. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 8 dari kelompok 1. Saya sendiri, Herawati SPD, kemudian rekan-rekan saya, Istansya SPD, Yayan Andriawan SPD, Andriana Mariam SPD, dan Nopi Herawati SPD akan memaparkan nilai dan peran pada guru. Seorang guru sebagai tumpuan harapan peradaban bangsa. Di tangan gurulah peradaban dimulai dan akan menjadi seperti apa akhirnya. Maka dari itu, seorang guru harus memiliki nilai-nilai yang sangat berharga. Di antaranya, 1. Berpihak kepada murid, 2. Kolaboratif, 3. Inovatif, 4. Reflektif, dan yang terakhir yaitu mandiri. Kami sepakat untuk memilih satu peran, yaitu mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Kepemimpinan murid bersifat inklusif, mencakup keseluruhan murid pada suatu kelas. Kepemimpinan bukan proses individu per individu, tapi proses kolektif kelas sebagai suatu sistem sosial. Kepemimpinan murid berarti keterlibatan murid. Murid menjadi subjek dalam proses pengambilan keputusan. Rekan saya Pak Istansya memilih nilai berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid membuat peserta didik merasa bebas dalam melakukan aksinya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembelajaran, walaupun murid diberikan kebebasan, tentunya sebagai seorang pendidik mesti dapat membimbing dan menuntunnya ke arah kodrat setiap diri anak. Adapun kegiatan mandiri yang dilakukan oleh Bapak Istansya diantaranya adalah menjadi pemandu untuk kegiatan ekstrakurikuler drum band, kemudian melatih kepercayaan diri anak untuk menjadi pemandu acara, serta melaksanakan ujian sekolah berbasis IT. Rekan saya yang kedua yaitu Pak Yayan Andriawan memilih nilai mandiri. Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas, melatih diri guru dengan senantiasa mengikuti berbagai webinar. Contoh kegiatannya yaitu pembelajaran cooking class adalah hasil dari pembelajaran speaking dalam bahasa Inggris. Setelah melaksanakan praktik, murid mampu menguasai dan menerapkan tindak kegiatan yang ada sehingga menimbulkan nilai tanggung jawab dan mandiri pada peserta didik. Rekan saya selanjutnya yaitu Ibu Andriani Mariam memilih nilai reflektif. Berpikir reflektif merupakan sebuah kemampuan siswa dalam menyeleksi pengetahuan yang telah dimiliki dan tersimpan dalam memorinya untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi untuk mencapai tujuan-tujuannya. Berpikir reflektif adalah bagian dari proses berpikir kritis yang mengacu pada proses menganalisis dan membuat penilaian tentang apa yang terjadi. Pemikiran reflektif adalah yang paling penting dalam mendorong pembelajaran selama situasi penyelesaian masalahnya kompleks karena memberikan siswa kesempatan untuk mundur dan berpikir tentang bagaimana mereka benar-benar memecahkan masalah. Adapun beberapa contoh kegiatan yang dapat memancing siswa untuk berpikir reflektif, di antaranya menemukan ide dan mengembangkan pokok pikiran dalam laporan pengamatan, menjelaskan perkembangbiakan generatif tumbuhan, dan mengidentifikasi kehidupan sosial budaya negara-negara ASEAN. Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan di satu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai satu atau beberapa tujuan. Ketika anak melakukan refleksi atas pembelajaran yang ia peroleh, ia berusaha memecahkan masalah berdasarkan masalah-masalah yang ia hadapi. Hal ini tentu saja membuat anak mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi kawan-kawannya dengan pemaparan refleksi yang ia dapat. Contoh kegiatan kolaboratif yang telah dilakukan oleh Ibu Nopi yaitu kegiatan ekspresi seni pelajar. Dalam kegiatan ini, guru dan peserta didik bersama-sama merancang kegiatan yang akan ditampilkan dalam pagelaran seni.
Adapun nilai dari kegiatan ekspresi seni pelajar diantaranya kolaborasi antar pelajar dengan kegiatannya, memberi kesempatan merancang tema kegiatan, menemukan isi acara dan pengisi acara, serta dapat menumbuhkan rasa percaya diri. Kolaborasi pelajar dengan guru. Kegiatannya dalam bentuk forum berupa diskusi dengan siswa, memfasilitasi kegiatan seni agar berjalan sesuai rencana, dan juga guru bersama siswa mengisi acara pagelaran seni tersebut. Selanjutnya, kolaborasi sekolah dengan pihak luar. Contohnya, sekolah mengajak pihak dari Bank Sumsel untuk bekerja sama menjadi sponsor. Sekolah juga bisa mengundang OSIS SMP dan juga pengawas sekolah. Dan yang terakhir, saya sendiri memilih nilai inovatif, di mana seorang guru harus mampu senantiasa memunculkan gagasan segar dan ide tepat guna untuk mewujudkan perubahan pandangan egosentris dan sempit menuju pandangan alternatif dan luas. Adapun kegiatan-kegiatan yang pernah saya lakukan, diantaranya membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan seni di sekolah, menggunakan media pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. Lalu, mengaktualisasi diri dengan mengikuti kompetisi untuk meningkatkan kompetensi. Dari kegiatan-kegiatan tersebut tentunya perlu penguatan agar nilai-nilai yang ada pada guru semakin hari menjadi semakin berkembang. Di antaranya yaitu berkolaborasi dengan guru baik yang di sekolah maupun guru yang ada di sekolah lain, kemudian berbagi pengalaman-pengalaman praktik baik dan meningkatkan literasi, serta mengikuti kompetisi untuk meningkatkan kompetensi diri. We are done. Perlu diingat, sebuah nilai dan peran amatlah berarti untuk mendidik anak bangsa dalam mewujudkan peserta didik yang unggul dan berwawasan global sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Terima kasih.